Salam kasih, salam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak Oma dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Adi Cahyono dari GKI 5 dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Pada hari ini tema yang saya pilih masih tentang kelanjutan dari seri kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dari Tuhan. Bacaan didasarkan dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai 20, biasa di program Sapaan Gembala. Kita akan bersama-sama menyimaknya dari alkitabsabda.id. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami percaya kami akan terus berbahagia ketika kami boleh terus datang kepada Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dan sapaan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, penopang dan tuntunan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Sabdalah Tuhan kepada kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita berpikir orang akan berbahagia ketika mereka terkenal, populer, misalnya menjadi YouTuber yang viral, atau menjadi orang yang kaya karena popularitasnya atau kedudukan dan jabatan yang diperolehnya. Namun ternyata tidak serta-merta atau selalu seperti itu bagi saudara. Kita mungkin pernah mendengar banyak artis yang belakangan populer, itu artis Korea ya, yang mengakhiri hidupnya justru di puncak ketenarannya, popularitasnya. Selidik punya selidik, info yang bisa kita temukan, pada umumnya mereka dalam kondisi tertekan, depresi. Karena tuntutan profesinya, popularitasnya, mereka harus selalu menciptakan kreativitas baru supaya meledak, supaya boom. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa menikmati popularitasnya. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaan yang diperoleh dari popularitasnya itu. Sehingga karena tidak bisa memaknai dengan tepat apa yang sudah dapatkan itu, karena hanya yang melihat terus ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tekanan hidup, akhirnya mereka memilih mengakhiri hidup. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2018, saudara-saudara, di Amerika, sebagaimana dilansir oleh New York Times, seorang chef terkenal Anthony Bourdain dan juga seorang desainer Kate Spade yang juga mengakhiri hidupnya di puncak popularitasnya. Salah satu anggota keluarganya mengatakan demikian, "Bagaimana mungkin ia bunuh diri sebab ia memiliki uang dan kesuksesan melampaui mimpinya yang paling liar." Kalau kita menangkap
pernyataan ini, saudara-saudara, mereka begitu menyesalkan. Ternyata harta, kekayaan, dan popularitas tidak bisa membuat mereka berbahagia untuk menikmatinya. Apabila saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan hari ini saya mengajak kita untuk terus berbahagia di dalam Tuhan, terutama ketika kita mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan bacaan dari Matius pasal 16 tadi, Bapak Saudara, sebenarnya versi lain dari pembacaan Alkitab hari Minggu yang lalu dalam ibadah umum, bahwa di mana di sana Yesus bertanya kepada para murid tentang siapa mereka, tentang siapa Yesus di hadapan para murid. Dan dari sekian banyak orang ketika ditanya siapakah Yesus di hadapan mereka para murid, Petrus menjawab dengan tegas, Petrus menjawab dengan lantang bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, pernyataan Petrus tadi tentang Yesus sebagai Mesias, anak Allah, bukanlah berangkat dari pemahaman pengetahuan dia. Yesus mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Petrus tadi itu adalah daripada Allah sendiri. Sehingga Yesus mengatakan, berbahagialah, berbahagialah engkau Petrus, karena engkau mendapat karunia itu. Jadi pemahaman atau keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias itu bukan berangkat dari pengetahuan, bukan berangkat dari pengalaman yang dia peroleh dari perjumpaan-perjumpaan atau kehidupan bersama Yesus selama ini, tetapi itu keyakinan yang lahir dari kuasa Roh yang bekerja di dalam diri Petrus. Dan dengan kesadaran itu, dengan keyakinan itu, akhirnya Tuhan mengatakan bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat. Yesus memberikan nubuatan bahwa dalam diri Petrus nantinya akan menjadi seorang pemimpin umat, pemimpin para rasul, untuk mereka menjadi pewarta-pewarta Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, saya mengajak kita melihat bahwa perjalanan kehidupan kita seringkali kita juga tidak mengerti. Ketika ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin belum kita bisa pahami, belum bisa kita mengerti, mari kita tetap belajar untuk percaya. Petrus yang seringkali sebagai orang awam, orang yang tidak terdidik, tetap berusaha untuk setia, tetap berusaha untuk menuruti, menjadi pengikut Yesus, pada akhirnya melihat, mengalami, merasakan karya Allah Roh Kudus yang membuat dia benar-benar percaya Kristus adalah Mesias, anak Allah. Dan dengan demikian hidupnya pun akhirnya dipakai oleh Allah luar biasa untuk menjadi bagian penggenapan karya Allah bagi dunia, pewartaan Injil kerajaan Allah, bahwa Kristus adalah Mesias, anak Allah, untuk menyelamatkan dunia. Tapi yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk terus tetap percaya dan setia pada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Terutama ketika apa yang kita miliki kita peroleh, baik itu ilmu, pendidikan, kedudukan, jabatan, harta, dan apapun yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, mari kita terus menyatakan diri kita untuk tetap mengikut Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, bukan mengikuti rencana dan keinginan diri sendiri. Dan biarlah setiap apapun yang Tuhan karuniakan kepada kita, baik hikmat, pengetahuan, kepandaian, popularitas, kedudukan, jabatan, bahkan harta benda, mari kita lihat itu semua sebagai anugerah Tuhan yang harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan.
memuliakan Tuhan dengan seluruh harta benda, jabatan kedudukan, dengan pengetahuan ilmu yang kita miliki, untuk kita terus boleh menyatakan karya Allah di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh berbahagia kalau pada hari ini kami dibolehkan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami terus berbahagia, terutama ketika kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, terutama dengan segala karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, baik ilmu, pengetahuan, itu popularitas, kedudukan, jabatan, bahkan harta benda yang kami miliki Tuhan. Semuanya ini adalah daripada Tuhan yang harus kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk setiap karunia berkat yang Kau percayakan itu boleh kami pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mendukung dan mendoakan untuk proses pemilihan penatua GKID 5 yang dalam tahap proses untuk pengisian pengusulan nama-nama calon. Tuhan Kau memberkati mereka yang telah diusulkan oleh umat-Mu, agar mereka juga boleh terus merasakan kehadiran Tuhan, panggilan Tuhan sendiri, sehingga mereka pun yang telah Tuhan siapkan, yang telah Tuhan tetapkan, yang telah Tuhan pilih, dimantapkan untuk berkomitmen melayani Tuhan sebagai penatua di GKID 5. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala persiapan menyambut bulan keluarga di akhir September sampai dengan bulan Oktober nanti, agar panitia boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan umat-Mu diberkati melalui rangkaian kegiatan yang akan berlangsung, terutama ketika akan menyambut perjamuan kudus nanti. Doa ini kami minta, kami alaskan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang